Berikutnya kita fokus pada transaksi tanggal 16 Januari 2023. Bapak Andi berhasil menjual secara tunai kepada CV Utama Jaya dengan detail sebagai berikut. Barang dikeluarkan dari gudang depan, kemudian atas penjualan ini CV Utama Jaya mendapatkan diskon faktur sebesar 2%. Penerimaan penjualan diterima melalui transfer bank Mandiri. Oke, setelah itu kita bisa lihat teman-teman di Accurate Online kita akan masuk ke penjualan. Setelah kita klik di modul penjualan, lalu setelah itu kita buat faktur penjualan secara tunai. Muncul faktur penjualan, kita isikan Utama Jaya. Setelah itu di tanggal 16 Januari 2023 kita mengisikan barang yang kita jual. Meja kerja sejumlah 10 pieces dengan harga 450.000, ini sudah otomatis dan dari gudang depan. Lalu penjualnya kita pilih Pak Andi. Oke, setelah itu kita pilih meja bundar dengan kuantitas 10 pieces juga, dan kita pilih penjual Pak Andi dan di gudang depan untuk pengambilan. Berikutnya untuk meja kaca silakan diisikan kuantitasnya 10 dengan harga 375.000 dan pengambilan di gudang depan serta penjualnya kita pilih Pak Andi. Setelah itu kita pastikan bahwa di transaksi ini CV Utama Jaya mendapatkan diskon faktur 2%. Maka kita klik lanjut, dan setelah kita klik lanjut, penerimaan penjualan diterima melalui transfer bank Mandiri, sehingga kita langsung saja proses pembayaran. Saat kita proses pembayaran, maka kita klik nilai pembayaran sebanyak atau sejumlah 12 juta sekian gitu ya. Sudah dijelaskan di situ. Maka di informasi lainnya kita klik metode bayarnya adalah melalui transfer bank. Oke, setelah itu tanggal bayarnya adalah 16 Januari 2023. Klik simpan, dan kalau seandainya kalian ingin melihat mulai dari faktur penjualan, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Piutang usaha dan diskon penjualan pada PPN keluaran dan penjualan, lalu HPP pada persediaan barang. Berikutnya, ketika kita melakukan penerimaan penjualan, kita klik di CV Utama Jaya tadi ya. Lalu setelah itu kita lihat di sana jurnal yang sudah dibuatkan. Nah, ini ya. Ini adalah pembayaran untuk faktur tadi Bank Mandiri pada piutang usaha. Berikutnya teman-teman kita akan melihat apakah ada perhitungan komisi bagi Pak Andi tadi. Jika kalian ingin melihat berapakah komisi Pak Andi saat ini, maka kalian bisa lihat di bagian ini. Silakan run, lalu setelah itu ke tenaga penjual dan silakan memilih komisi tenaga penjual. Ada ringkasan komisi, boleh dihitung per periode atau dihitung per faktur. Kita lihat ya di sini. Di bulan Januari 2023 kita silakan klik tampilkan. Nah, di sini kita bisa tahu berapa komisinya dari Pak Andi. Nah, bisa juga kita mencari rincian komisi per kalau tadi rincian komisi per faktur, kita bisa lihat di sini bulan Januari 2023 kita klik tampilkan. Di sini komisi penjualannya ada pemeriksaan syarat-syaratnya terpenuhi, Pak Andi nilai komisinya adalah sekian. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita bisa melihat
daftar komisi dari masing-masing tenaga penjual. Berikutnya lagi, tanggal 17 Januari 2023, Bapak Andi berhasil menjualkan sebuah barang kepada PT Sentosa secara kredit ya. Berikut barang itu dikeluarkan dari gudang depan dan untuk faktur langsung dikirim ke PT Sentosa. Nah, sebagai gantinya perusahaan menerima bukti tukar faktur. Jadi perlu saya jelaskan terlebih dahulu, tukar faktur ini pada Accurate Online merupakan fitur yang berfungsi sebagai tanda terima saat penagihan piutang kepada pelanggan. Nah, jadi faktur penjualan aslinya diserahkan ke pelanggan dan perusahaan sebagai penjual itu akan mendapatkan bukti sah sebagai ganti dari faktur penjualan asli selama pelanggan melakukan proses pembayaran. Oke, kita langsung klik di sini ya, di Accurate Online. Sebelum kita masuk ke Accurate Online, silahkan aktifkan fitur Sebelum kita masuk ke Accurate Online, silahkan aktifkan terlebih dahulu. Lalu setelah itu silahkan di bagian penjualan kita mencentang untuk fitur tukar faktur. Oke, setelah itu kita masuk ke Accurate Online. Kita klik dulu di bagian preferensi dan setelah itu kita pilih fitur dan di bagian penjualan kita centang tukar faktur. Silakan disimpan. Setelah itu baru kita bisa melakukan penjualan kepada PT Sentosa. Kita klik modul penjualan, kita klik faktur penjualan, lalu setelah itu pada PT Sentosa pelanggannya kita isikan tanggal 17 Januari 2023. Lalu setelah itu kita menjual meja kaca sebanyak 23 pieces dan ini dikeluarkan dari gudang depan, sudah betul ya. Lalu setelah itu di sini masih tetap Pak Andi. Oke, silakan klik lanjut. Jangan lupa isikan tanggalnya. Setelah itu sudah selesai semuanya, kita simpan. Setelah kita simpan, kita bisa masuk ke modul penjualan dan di sini ada keterangan tukar faktur. Nah, di tukar faktur ini perlu Anda perhatikan bahwa memang kita harus membuat faktur penjualan terlebih dahulu baru kita bisa menukar faktur. Nah, di sini tanggal tukar fakturnya adalah di tanggal 17 gitu ya. Tanggal 17 Januari. Lalu setelah itu di sini ada keterangan jatuh tempo. Kalau di sini tidak ada informasi ya, jatuh temponya berarti dibiarkan begitu saja. Terus setelah itu ada tanggal dokumen dan lain-lain sebagainya. Kita bisa mengambil dari informasi di PT Sentosa. Ini PT Sentosa, kita klik lanjut. Dan setelah itu biasanya jatuh temponya itu otomatis dibuat 1 bulan. Begitu, biasanya. Kita biarkan saja dan kita simpan. Oke. Setelah itu kita masuk di tanggal 20. Di tanggal 20 Januari 2023, perusahaan mendapatkan klaim barang rusak dari pelanggan yaitu PT Santosa. Nah, di PT Sentosa ini memang kalau diklaim ada barang cacat kita bisa melakukan penukaran begitu ya. Sehingga kita harus melakukan mengaktifkan fitur klaim pelanggan. Ini seperti klaim pemasok di modul pembelian. Nah, untuk itu kita nanti akan men-setting akun selisih nilai persediaannya pada akun beban pokok penjualan. Nah, setelah itu kita juga harus memasukkan itu
ke dalam akun perkiraan di klaim pelanggan. Oke, setelah itu kita juga harus men-setting akun persediaan klaim pelanggan dengan akun persediaan barang klaim. Dan pada setting kali ini kita harus melakukan menggunakan Accurate Online. Kita lihat terlebih dahulu untuk preferensi. Kita aktifkan terlebih dahulu untuk fitur di bagian penjualan, yaitu klaim pelanggan. Setelah itu kita juga harus menyeting untuk akun perkiraan atau link account, di mana untuk link account di bagian klaim pelanggan, di sini akan ada informasi selisih nilai persediaan akan dihubungkan ke akun yang mana. Nah, di sini kita bisa lihat di klaim pelanggan, selisih nilai persediaan dihubungkan atau dilingkan dengan akun beban pokok penjualan. Lalu setelah itu, untuk persediaan klaim pelanggan, maka ini kita hubungkan dengan persediaan klaim. Kita lihat ya, ada persediaan klaim di sini, kita masukkan, lalu setelah itu kita klik simpan. Lalu setelah kita klik simpan, kita baru melakukan klaim pelanggan. Di modul penjualan, kita klaim pelanggan, kita pilih klaim pelanggan. Lalu setelah itu kita tipe klaimnya adalah menerima barang, di mana PT Sentosa. Di sini akan kita isikan dulu tanggal 20 Januari 2023. Lalu setelah itu rincian barangnya apa saja. Ini bisa mencari di sini atau kita bisa lihat di bagian ini ya, yaitu meja kaca. Itu nilainya meja kaca ini kuantitasnya 1 dan satuannya juga pieces, dan ini ada di gudang depan. Jadi nanti akan barang yang akan diklaim itu akan dimasukkan ke gudang depan. Berikutnya kita klik lanjut. Setelah itu kita juga harus melihat info lainnya. Ini seandainya nanti ada alamat pelanggan ketika kita ingin mengirim barang ya, atau pada saat kita menerima pelanggan itu tadi. Kalau sudah selesai, maka kita klik simpan. Pada saat kita terima barang ini, kita bisa lihat teman-teman, status klaimnya diterima, seperti itu, dan jurnal yang dibuatkan adalah seperti ini. Persediaannya akan bertambah dan persediaan barang klaimnya akan dikreditkan. Oke, setelah itu kita sudah selesai untuk yang tanggal 20 Januari. Berikutnya, di tanggal 21 Januari, perusahaan mengirimkan meja kaca yang baru dari hasil klaim tadi itu ya, ke PT Santosa karena barangnya masih dalam masa garansi. Jadi memang klaim ini biasanya ada perjanjian tertentu dari perusahaan itu untuk mengganti barang yang dianggap rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, untuk itu di tanggal 21 ini kita akan masuk ke dalam Accurate Online, dan di Accurate Online kita masukkan di bagian penjualan, lalu ke klaim pelanggan. Terus setelah kita masuk ke klaim pelanggan, kita tipe klaimnya adalah terima barang, tapi kalau yang sekarang kita harus mengirimkan barang ke pelanggan tersebut. Nah, setelah kita lihat di sini, kalau di search itu akan muncul ada klaim pelanggan atau customer claim di sini PT Sentosa tanggal 20 Januari. Kita lanjutkan, dan setelah itu kita pastikan bahwa ketika mengirimkan ini dikeluarkan dari gudang depan. Nah, setelah itu kita klik lanjut, dan setelah kita klik lanjut, maka kita bisa mengganti tanggal tanggal pengirimannya, yaitu di tanggal 21 Januari 2023, dan kita bisa klik simpan. Lalu setelah itu kita bisa lihat ya di list. Nah, di sini kita bisa lihat jurnalnya adalah sebagai berikut. Persediaannya akan berkurang dan persediaan klaim barang klaimnya bertambah.
Nah, setelah itu kita bisa fokus untuk mengerjakan di tanggal 22 Januari. Bapak Andi mengirimkan penawaran penjualan kepada Berkah Abadi. Jadi ini masih penawaran penjualan. Dengan demikian kita kembali masuk ke Accurate Online, kita masuk ke modul penjualan, lalu setelah itu kita klik penawaran penjualan. Setelah kita masuk ke layout atau modul penawaran penjualan, silakan diisikan nama customer kita adalah Berkah Abadi. Setelah itu pastikan tanggalnya adalah tanggal 22 Januari 2023 dan barang yang dipilih adalah meja bundar sebanyak 30 unit. Lalu setelah itu penjualnya jangan lupa dituliskan Pak Andi, karena ini nanti akan masuk ke dalam catatan komisi ya. Kita klik lanjut, lalu setelah itu ada meja persegi. Ini di sini meja persegi sebanyak 20 pieces atau 20 unit. Oke, silakan diklik lanjut dan setelah itu ada meja kaca. Meja kaca ini sebanyak 30 unit. Setelah dilanjut, kita bisa melihat di situ ya. Kalau sudah selesai semuanya, kita bisa klik simpan. Ingat, kalau penawaran penjualan sebenarnya masih belum melakukan jurnal sama sekali. Nah, untuk itu kita sekarang beranjak ke tanggal 23 Januari. Tanggal 23 Januari 2023, perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Berkah Abadi. Nah, untuk itu kita masuk ke Accurate Online dan kita boleh, karena ini masih ada di halaman ini ya, boleh saja kita lihat di list di mana CV Berkah Abadi ini kita kan sudah pernah menawarkan, begitu ya. Karena kita sudah pernah menawarkan, kita boleh melakukan klik proses pemesanan. Nah, dengan setelah kita melakukan klik proses pemesanan, kita cukup menuliskan atau mengisikan tanggal yang terbaru yaitu 23 Januari 2023. Dan setelah itu sudah selesai semua, di informasi lainnya silakan tambahkan ada keterangan nomor PO 0119. Nah, setelah itu kalau sudah selesai semua, tanggal pengiriman kita anggap sama 23 Januari 2023 begitu ya. Setelah itu silahkan kita klik simpan. Nah, dari pesanan penjualan ini kita lihat hasilnya di sini juga masih belum ada jurnal karena masih melakukan pesanan, gitu ya. Jadi jurnal itu hanya akan dibuat ketika sudah ada faktur. Nah, berikutnya teman-teman di tanggal 24 Januari. Perusahaan mengirimkan barang kepada CV Berkah Abadi. Jadi ini atas pesanan tadi perusahaan akhirnya mengirimkan barang. Kita masuk ke Accurate Online, kita klik penjualan, lalu setelah itu kita klik di modul pengiriman pesanan. Di pengiriman pesanan kita pilih customer kita CV Berkah Abadi. Tanggalnya adalah 24 Januari 2023. Lalu kita bisa pilih pengirimannya menggunakan mobil box dan kita bisa ambil dari pesanan CV Berkah Abadi. Kita search, lalu kita klik di bagian situ dan kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, kita pastikan untuk informasi lainnya sudah tidak ada yang terlewat ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang terlewat, kita bisa pastikan lagi bahwa semuanya sudah ada di gudang depan. Dan kita bisa ubah di situ. Ya, perhatikan teman-teman bahwa di tanggal 24 Januari itu
ternyata pesanannya tidak sama ya dengan yang dikirim karena memang ada mungkin kehabisan stok dan lain sebagainya ya, karena lain hal begitu, ada satu dan lain hal, maka oleh perusahaan hanya dikirim sebagian. Jadi kita harus mengisikan terlebih dahulu. Untuk meja bundar akan dikirim sebanyak 15. Lalu setelah itu untuk meja persegi 20 sudah betul, dan untuk meja kacanya adalah 15. Nah, setelah ini selesai, kita klik lanjut, dan setelah kita klik lanjut kita bisa klik simpan. Berikutnya di tanggal 25 Januari perusahaan mengirimkan sisa barang. Jadi yang tadi itu kan kita ngirimnya hanya sebagian ya. Sekarang sisa barangnya dikirimkan ke CV Berkah Abadi. Kita kembali ke Accurate Online dan kita kirim ke Berkah Abadi. Lalu setelah itu tanggalnya adalah tanggal 25 Januari 2023. Lalu setelah itu pengirimannya juga menggunakan mobil box. Dan kita bisa mengambil pesanan dari CV Berkah Abadi sisanya. Nah, ini masih ada ya sisanya ya. Ini kalian bisa lihat meja bundarnya 15, meja kaca otomatis tertuliskan tinggal 15 yang belum dikirim. Nah, untuk itu silakan dipastikan bahwa tidak ada informasi yang terlewat dan kita bisa klik simpan.